Mencuci tangan menjadi salah satu upaya untuk mencegah penularan COVID-19. Masyarakat pun harus menjadikan cuci tangan sebagai kebiasaan baru. Ya, lantas bagaimana langkah mencuci tangan yang benar? Mari kita simak dalam tayangan berikut ini. Sudah pada tahu kan? Kalau salah satu cara membunuh virus corona adalah dengan CTPS alias cuci tangan pakai sabun. Sudah tahu juga kan, biar virus coronanya mati, CTPS-nya minimal harus 20 detik. Nah, hari ini ayah mau berbagi pengetahuan. Kenapa minimal harus 20 detik? Biar lebih jelas, ayah akan peragakan sebuah percobaan sederhana dengan lotion punya si ibu. Kita lumuri lotion ke seluruh permukaan tangan kita. Anggap saja, lotion ini ceritanya adalah virus yang mudah menempel di tangan kita. Kita coba cuci tangan pakai air saja. Lotionnya masih menempel. Nah, sekarang coba cuci tangan pakai sabun. Tapi hanya 5 detik atau 10 detik. Apa hasilnya? Ya masih menempel juga lah. Tapi, kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari. Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu. Nah, cuci tangan kini kan telah menjadi kebiasaan baru dan di semua fasilitas umum hampir dapat kita temui tempat cuci tangan. Kemudian ini kita bertanya-tanya, sebetulnya manfaat dari cuci tangan ini apa sih? Apakah hanya sebatas untuk menghilangkan virus, Ya. terlebih saat pandemi sekarang, atau ternyata ada manfaat lain? Kita akan membahasnya dengan Dr. Imran Agus Nurali selaku Direktur Kesehatan Lingkungan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Mas Imam. Baik. Dok, tanggal 15 besok kan sebetulnya ini adalah Hari Cuci Tangan Sedunia. Apa yang telah disiapkan oleh teman-teman dari kementerian terkait kampanyenya, temanya gitu? Apakah ada relevansinya nih untuk kita sama-sama di pandemi sekarang ini masyarakat supaya lebih aware dan disiplin dalam kegiatan tadi mencuci tangan mereka? Ya, masih Mas Imam. Jadi terkait dengan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia, ya ini sudah berlangsung sejak tahun 2008. Tema tahun ini adalah tangan bersih untuk semua, ya. Ini tema seluruh dunia global. Namun di Indonesia, karena sudah dikaitkan dengan protokol kesehatan, ayo cuci tangan pakai sabun, ya. Ada juga jangan kendor, ayo cuci tangan pakai sabun. Ini tema yang akhirnya kita kombinasi ya dalam kampanye-kampanye nasional. Dan kegiatan kampanye memang besok puncaknya kami adakan ada sesi pagi dan sesi sore ya. Kalau sesi pagi berkaitan dengan bagaimana peran pemerintah ya dari sisi kebijakan kemudian implementasi di lapangan. Kemudian sorenya kami angkat bagaimana terkait dengan peran private sector dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah berjalan selama ini. Yang selama ini juga mungkin sudah berjalan sebelum COVID itu kebanyakan di usia-usia sekolah ya, di tempat sekolah. Tapi pada saat COVID ini, sebenarnya sebelum COVID juga bukan hanya di sekolah, kami ada kegiatan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Itu ada 5 pilar, pilar keduanya cuci tangan pakai sabun. Dan itu sudah bergerak di masyarakat juga, jadi bukan hanya di sekolah. Dan saat ini pada pandemi COVID ternyata semua harus kita libatkan, bukan hanya sekolah dan masyarakat, nanti juga ada restoran, terminal, tempat ibadah yang pada saat pandemi COVID sudah kita mulai ya kegiatan yang 3M ya, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun. Dan dari beberapa, saya kemarin baru dari Kalimantan Selatan ya di satu kabupaten Tabalong. Kegiatan CTPS pun ya sudah berjalan, ya mendekati hari puncak besok. Baik. Baik. Demikian Mas Imam.
Baik, kalau tadi sempat disinggung sebelum mungkin di tahun-tahun sebelumnya memang diperuntukkan atau mungkin khususnya Khusus. untuk anak-anak di sekolah-sekolah agar bisa mencuci tangan, tahu betul bagaimana mencuci tangan yang Betul. benar sejak dini. Tapi ini kan harus bergerak masif di tengah pandemi. Tadi kita lihat sosialisasinya sudah sangat banyak dan langkah-langkahnya sudah begitu diperhitungkan. Sudah seefektif mana Pak? Kalau dilihat di masyarakat sendiri, apakah mereka sudah menyadari bahwa ini bukan hanya tren baru, tapi memang harus jadi kebiasaan baru? Ya, masalah efektif memang saat ini yang karena sudah berlangsung lama, yaitu di dunia sekolah, khususnya anak-anak SD, SMP, kemudian di sarana pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan itu baik di puskesmas dan rumah sakit sebenarnya juga sudah lama dikembangkan dengan adanya misalkan lomba tarian CTPS ya antar tenaga kesehatan di rumah sakit itu juga sudah berlangsung. Dan ini menjadi suatu SOP standar di rumah sakit. Ya, di puskesmas ada langkah-langkahnya karena itu sangat sensitif sekali kalau di rumah sakit. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sekarang sudah kami kembangkan tadi dengan 5 pilar STPM, ya pilar keduanya cuci tangan pakai sabun. Jadi saya rasa sekarang memang dikaitkan dengan protokol kesehatan sudah menjadi langkah, artinya ini melindungi diri dan melindungi orang lain. Ya, menggunakan masker juga melindungi diri dan melindungi orang lain. Artinya bisa saja kita tanpa gejala kan menularkan droplet kita, menularkan permukaan-permukaan yang nanti bisa menularkan orang lain. Jadi virus tidak bergerak, tapi yang bergerak adalah manusianya. Tangan kita juga ini bergerak ke muka tubuh kita maupun juga ke permukaan dan ke orang lain, misalkan melalui jabat tangan atau bersentuhan dengan permukaan. Ini dengan adanya cuci tangan pakai sabun, di samping melindungi diri kita sendiri kalau tangan kita ke arah wajah di mana pintu masuk untuk virus COVID tadi, tapi juga tangan kita yang bisa saja mengandung virus itu bisa menyeberang ke orang lain. Jadi konsepnya tetap melindungi diri dan melindungi orang lain. Oke, baik. Dengan tadi ya, salah satunya cuci tangan atau kampanye yang sering disampaikan oleh pakai sabun Pakai ya. sabun. Kata tadi pakai sabun gitu. Itu yang penting soalnya. Pakai sabun. Dan 20 detik tadi ya, jangan lupa gitu. Virus dan bakterinya minimal 20 Agar hilang. detik. Artinya memang virus itu kan bajunya, permukaan itu mengandung lipid atau lemak. Dia akan luruh dengan adanya sabun. Sabun itu kan meluruhkan lemak-lemak. Nah, jadi dengan waktu yang cukup 20 detik, kemudian langkah-langkahnya juga lengkap mungkin bagian seluruh tangan kita, ya termasuk kuku, sela-sela jari, ya kemudian juga punggung tangan. Itu pergelangan tangan juga harus terkena semua dengan air mengalir tentunya ya untuk mengalirkan yang sudah kotoran-kotoran tadi. Oke, baik. Jadi mencuci tangan pakai sabun. Tapi ada juga beberapa yang memilih menggunakan hand sanitizer Karena yang lebih mungkin praktis lebih juga ya. mobile dan lebih praktis. Ini Betul. khasiatnya sama atau ada kekurangan tersendiri dari metode seperti itu, Pak Imran? Masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau secara praktis, kalau kita lagi berada di kendaraan atau misalkan di kondisi manapun di pesawat sebagainya, dalam perjalanan mungkin hand sanitizer yang kita butuhkan ya. Namun sebenarnya yang lebih efektif itu yang cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Karena apa? Karena hand sanitizer kan lebih mengandung alkohol. Ya, alkohol 60%, itu juga kalau terlalu sering, ini sifatnya kimia ya, terlalu sering kulit kita juga nanti akan kering ya. Sementara kalau sabun, apalagi yang ramah lingkungan, itu lebih efektif dan dengan alkohol belum semua bakteri dan virus akan mati. Ya, dengan alkohol itu ada beberapa bakteri virus yang tidak mati dengan yang unsur ada alkohol di dalam suatu hand sanitizer ya. Walaupun sekarang juga dikembangkan yang sifatnya ramah lingkungan, misalkan menggunakan daun sirih dan sebagainya yang tradisional. Saya rasa ini juga perlu kita kembangkan juga, artinya nanti limbahnya atau ke tubuh kita tidak memberikan efek samping ya. Terlalu alkohol terlalu sering itu juga akan merusak kulit kita. Dan dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir itu efektif dari sisi membunuh kuman dan virusnya. Jadi karena membran lipidnya itu dengan lemak itu akan luruh. Ya, memang masalahnya ketersediaan sarananya. Di samping airnya harus tersedia. Ya, di sini harus ada pengelola memang.
di tempat-tempat umum itu harus ada yang mengelola, yang bertanggung jawab siapa sih nanti yang mengganti, Ya. mengisi airnya, kemudian sabunnya, kemudian juga air limbahnya mengalir di tempat yang memang untuk limbah. Baik. Ya, Ya itu yang ini harus ada yang sedang coba didorong oleh teman-teman dari kementerian ya Pak ya tadi, penyediaan ya fasilitas semua tadi ya. Betul, betul sekali. Tapi harus kalau terlihat. dilihat lagi Pak, kalau kita lihat mungkin ini satu bukan hanya kebiasaan Ya, baru, tapi pengeluaran baru untuk beberapa orang dan mungkin cukup berat gitu ya. Apakah tadi Ya. Bapak sempat menyinggung ada bahan-bahan alami yang memang sebenarnya bisa digunakan juga untuk bisa membuat lipid dari si virus ini runtuh gitu ya? Apa bisa diberi tahu Pak, bisa dijelaskan mungkin ada bahan-bahan alami yang bisa digunakan masyarakat yang mungkin sedikit sulit untuk bisa menggunakan hand sanitizer? Betul. Ya, memang ya saya mendapatkan dari para akademisi ya yang di-share juga, ada yang dari sirih, ada yang dari tanaman-tanaman Indonesia yang cukup banyak, memang sifatnya produksi masih terbatas ya. Dan sudah beberapa misalkan balai laboratorium kesehatan lingkungan yang ada di 10 provinsi ini juga sudah mengembangkan, walaupun belum produksi banyak. Ini juga mungkin sebagai alternatif. Kalau hand sanitizer kan kesannya memerlukan biaya ekstra ya. Mungkin kalau tanam-tanaman tadi memang ada di sekitar kita, mungkin akan banyak kok. Saya juga waktu itu menerima dalam bentuk botolan itu diisi campuran dengan tadi ada daun sirihnya juga. Ya saya rasa ini juga salah satu alternatif, karena waktu itu kan sempat harganya mahal ya dan sulit ditemukan karena orang membutuhkan semua, sementara alternatifnya belum banyak. Di samping juga akses cuci tangan pakai sabun juga belum banyak. Ya sekarang sih sudah lumayan ya banyak tersedia, tapi alternatif penggunaan tanaman tradisional saya rasa ini yang perlu terus kita angkat ya. Baik. Karena tersedia di sekitar kita dan juga tadi ramah lingkungan yang lebih penting juga. Oke, jadi nanti masyarakat bisa Betul. eksplorasi apa saja Perlu sebetulnya dikembangkan kan? herbalnya tadi yang bisa digunakan yang ada di sekitar Ya. mereka. Pak Imran, kalau kita melihat sekarang kan di beberapa fasilitas umum sudah banyak tersedia tempat cuci tangan, baik di sekolah, tempat perbelanjaan, bahkan gitu di pasar-pasar tradisional juga sudah banyak kita temukan tempat-tempat cuci tangan. Kemudian apa yang harus kita fokuskan lagi nih energinya gitu. Fasilitasnya sudah ada, terus masyarakat juga saya yakin sudah tahu gitu manfaat dari mencuci tangan. Apalagi Pak yang harus difokuskan energinya di Hari Cuci Tangan Dunia yang jatuh tanggal 15 Oktober besok, Pak. Ya, sebenarnya acara puncak Hari Cuci Tangan Sedunia tadi tidak sekedar seremonial. Ya, tanggal 15 habis itu kita kembali ke perilaku semula. Ini harus menjadi suatu perilaku yang berkelanjutan, ya, bukan hanya terhadap COVID, tapi juga terhadap penyakit-penyakit infeksi menular lain yang melalui tangan kita untuk makan, untuk kegiatan-kegiatan lain. Jadi kampanyenya memang tidak hanya sekedar individu, tapi juga di sarana prasarana harus selalu mengingatkan. Ya, harus ada petugas yang mengingatkan, ada semacam media di setiap sarana tadi sebaiknya cuci tangan pakai sabun. Ini mengingatkan, bahkan bila perlu misalkan pada waktu-waktu tertentu dengan media audio atau suara mengingatkan, misalkan di mall atau di tempat-tempat umum, itu juga kegiatan-kegiatan yang saya rasa diperlukan untuk kegiatan yang berkelanjutan. Karena kalau sekedar hanya seremonial, habis itu lupa, semua orang juga akan lupa. Ini kita harus saling mengingatkan. Berbagai media apapun. Baik, dan juga tadi yang digarisbawahi adalah jangan lupa bukan sekedar pandemi saja saat ini, tapi harus berkelanjutan karena banyak virus dan bakteri juga yang menular gitu ya, akibat tadi kita bersentuhan dan membawa bakteri itu. Terima kasih Pak Imran sudah berbagi informasi di Halo Indonesia. Semoga masyarakat juga teredukasi dan semangat terus untuk teman-teman yang berjuang mengedukasi masyarakat kita. Terima kasih Pak. Masih Bang, dan baik Tika. Masih. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan tentang edukasi protokol kesehatan lewat seni mural. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.